Ya, selamat pagi semuanya dalam salam vibrasi kebaikan pada hari ini 7007. Kita memulai acara dengan mengundang narasumber kita, seorang yang humble, seorang yang hebat, yang punya ilmu dan selalu ingin belajar dengan siapapun, kemanapun, demi kebahagiaan semua orang. Kalau kita memiliki ilmu, kita memiliki kemampuan, kita juga memiliki hasrat untuk belajar, dan kita juga harus memiliki sharing, membagikan ilmu kita sehingga kita seperti matahari yang terus menyinari dan membuat kebahagiaan bagi semuanya. Itulah kenapa kita dilahirkan dengan keadaan yang baik, dengan keadaan untuk selalu berjalan berdampingan bersama sahabat-sahabat dan teman-teman kita semua yang selalu senantiasa kehidupan, saling berbagi, saling mendukung, dan saling menyemangati. Terutama narasumber kita pada hari ini adalah montir daripada tubuh, ya. Punya selalu semangat. Suaranya masuk. Nggak apa-apa, kita berbincang-bincang dulu lah ya. Boleh. Atau sinyalnya di sana bisa cari tempat yang lebih pas gitu. Ya, siap. Iya, oke. Hari ini telah hadir bersama kita adalah seorang yang menurut saya beliau sangat luar biasa. Beliau sangat rendah hati dan dulu itu pelatih tenis. Ya, berarti dalam sekolah tenisnya berapa banyak tuh atlet-atlet yang sudah dicetak. Tetapi beliau lebih memiliki visi ke depan. Nah, mantap. Ya, Luar mantap. biasa, sudah kelihatan tulang sama Kelihatan ya. belulang. Ayo, pagi-pagi dikasih haupang yo. Halo. Inilah Ya. wajah kita ketika nanti setelah kematian hanya tersisa tengkorak, tulang. Setelah energinya habis, Suhu. Habis. Muka yang ganteng gini nanti berubah jadi kayak gitu. Jangan. Tetap Suhu, pipinya tetap ada Suhu, pipinya. Ada ya. Pagi Om. Selamat, saya bacain dulu. Ya. Bernama Budi Kristianto, ya, lulusan sarjana teknik sipil yang bangun membangun, tetapi membuka sekolah tenis selama 10 tahun ya Om. Iya. Dan kita tahu sekolah beliau menghasilkan banyak sekali master tenis, junior, senior, sampai ke luar negeri ya Om. Yuk. Nah, lalu kemudian tahun 82 mengubah hidup untuk menjadi pelayan dalam bidang kesehatan. Ya, memiliki kemampuan untuk menjadi praktek penyembuhan holistik. Nah, yang nggak tahu holistik, nanti kita tanya. Nggak ada hubungannya sama beef stick. Dan menjadi pembimbing meditasi kesehatan. Bapak Budi Kristianto berpraktek sejak tahun 82, mengkombinasikan teknik pengobatan alternatif dan mengantar orang pada total natif. Waduh, natif. Beliau menguasai teknik seperti indra kewaskitaan. Saya taunya indra bekti, Om. Terus daya guna piramida. Jadi kayak mungkin piramida akupresur, reiki, prana, kuantum, dan yang paling penting beliau pakarnya craniosacral therapy. Di Indonesia ini masih sedikit yang menguasai craniosacral therapy atau teknik meridian ya. Iya. Gin Shin Jutsu. Wah. Lalu kemudian yang penting beliau menguasai 5 gerakan Tibet untuk kesehatan. Itu dan dia. hipnoterapi. Iya. Ini semua digabungkan di dalam bengkel beliau, bengkel tubuh. Nah, kita dengarkan aja langsung dari beliau ya. Jangan banyak ngomong sayanya. Murid harus mendengar guru. Oke. Ini mataharinya fine nih, bagus banget nih. Saya jadi cerah. Gitu ya. Jadi apa yang mesti dimulai dulu di Suhu? Oke, selintas. Dari mata turun ke hati, Om. Nah, gitu ya. Waduh, itu lain Om, sosoknya nanti. Oh lah. Kan cinta kita bicara tentang vibrasi kebaikan. Artinya, selama ini Om sudah pasti terjun di dunia kesehatan adalah ladang kebaikan. Menolong banyak orang. Orang yang udah putus semangat, orang yang udah bingung, orang yang sudah stres, ternyata masih ada jodoh bisa ketemu sama si Om Bud ini. Dan juga bisa menemukan
jalannya sehingga punya semangat hidup lagi ke depan. Bagaimana Om? Amin, amin. Ya, Bisa dikasih cerita-cerita, kok tertarik sih dengan hal beginian? Nggak iya. salah Om, teknik sipil. Oke, wah ceritanya panjang. Jadi singkatnya begini. Singkat aja Om. Iya, singkatnya begini. Dulu memang kan kuliahnya kan saya di teknik sipil. Nah, cuman memang sebelumnya saya kuliah sebetulnya dulu suka lah dengan hal-hal yang seperti hal-hal yang spiritual, kita ya macam-macam dah yang aneh-aneh gitu. Roh Lihat-lihat, tua lahir kembali. iya. Badannya muda, rohnya tua. Iya. Jadi begitu senang gini, cuman karena kita kuliah kadang-kadang tuh terlupakan gitu, ya kan? Udah sibuk di kuliah. Tiba-tiba perjalanan kuliah karena saya dari kecil juga sudah latihan tenis ya, latihan tenis mungkin dari umur sekitar 5 tahun lah gitu ya. Saya udah tenis. Nah, jadi waktu saya latihan lagi tenis, nah, biasalah kadang-kadang teman-teman di lapangan itu teman-teman di lapangan suka bilang begini, wah kaki saya sakit atau ibaratnya ada yang sakit gimana, saya bantu aja begitu. Nah begitu saya bantu, wah bilang enakan. Nah mulai nih sedikit tertarik nih, apa nih kita bilang begitu, saya pelajarin lagi dikit-dikit, ya kan gitu. Nah begitu udah saya pelajarin lagi dikit-dikit, kan selama kuliah nih masih jalan terus. Tapi juga di kuliah saya juga lakukan istilahnya juga lakukan latihan tenis. Nah akhirnya saya malah seneng melakukan gini, tapi tetap pelatihan saya malah bikin sekolah tenis dulu gitu. Luar biasa. Jadi sekolah tenis dulu ini berjalan kira-kira pertengahannya lah udah malah itu saya jalanin hampir 10 tahun. Nah baru di tahun-tahun terakhir itu baru kok makin banyak orang yang minta tolong ini. Jadi awalnya juga saya keliling nih, kayak orang bilang keliling ke rumah-rumah, saya juga kayak orang bilang toko kelontong keliling dah gitu, ya kan? Saya keliling ke rumah-rumah, sampai saya pikir pokoknya berangkat dari jam 7 pagi, pulang bisa jam 12 malam tuh. Perjuangan tiada tara. Iya, tapi tujuannya kan kita pikir sekalian belajar, sekalian pengen istilahnya bantu orang dah, siapa tahu bisa dibantu, ya kan, kita dia nyaman, enak kan, kita juga senang gitu. Akhirnya udah saya jalanin itu muter-muter, sampai suatu saat begitu saya begitu gak muter lagi itu kebetulan saya ketemu istilahnya diminta bantu dengan si mungkin dulu pernah dengar ada namanya Romo Somar. Ya, Romo Somar, ya. Romo Somar itu juga dulu suster-susternya minta bantuan saya kalau misalnya bisa nggak menggantikan juga kalau misalnya Romo lagi berhalangan apa segala. Jadi saya juga dulu ikut praktek di Rumah Sakit Atmajaya Pluit. Jadi nah di situ mulai banyak datang begitu lama-lama kok banyak yang datang, kayaknya lama-lama nggak ke lapangan tenis nih gitu. Nah, mulai deh kayak nggak enak juga nih lapangan tenis, kok anak-anak mulai komplain nih, di kemana kagak datang. Cuman saya memang punya asisten, beberapa asisten, jadi tetap tapi anak-anak kan maunya kita hadir. Akhirnya dipikir, wah asisten doang yang akhir, mulai lama-lama mulai dikit-dikit, tapi saya lebih tertarik begini juga. Nggak tahu kenapa setelah pokoknya perjalanan saya di praktek yang di Rumah Sakit Atmajaya itu, saya berpikir, saya bikin aja lah tempat sendiri gitu. Nah, akhirnya sekarang saya mempunyai tempat sendiri. Sekarang banyak saya nggak usah keliling dah, biar orang-orang yang keliling ke rumah saya gitu. Jadi gampang ketemunya. Karena biasanya kalau kita yang keliling, orang cari-carian. Iya, tapi di samping itu kan dulu masih macet loh, suhu, wah kemana-mana macet, ini macet. Habis waktu. Iya, habis waktu di jalan, ya kan gitu. Akhirnya udah, saya punya base ya. Pertama awal-awal saya base-nya di rumah mama saya tuh di Petamburan, di KS Tubun, ya kan. Nah, setelah nikah baru saya istilahnya praktek di rumah saya yang sekarang begitu. Jonggol ya. Memang saya juga beberapa kali keliling. Yang paling rutin juga saya ke Surabaya juga masih, sebetulnya udah 10 tahun 2 minggu sekali saya ke Surabaya.
gitu. Nah, tuh. Gitu. Ada orang Surabaya kena saraf kejepit juga udah lama kemana-mana. Mungkin nanti Nah, bisa cari ya, Om Bud. ya mungkin jepitannya kalau belum dibuka kali ya. Iya, itu masih nyantel, Om. Iya. C7, C5 itu kalau kejepit luar binasa katanya. Bukan luar biasa. Benar. Kalau nggak diperhatiin dia baik-baik aja, begitu kena. Betul, Oh, iya. Cuman kan kadang-kadang banyak yang suka salah, kadang-kadang buru-buru nih, kita bilang mestinya masih bisa diatasin, tapi kadang-kadang buru-buru nih, maunya pengen cepet, pengen ini, ya udah, pengennya saya dioperasi begini. Nah, kadang-kadang ada hal yang sebetulnya nggak perlu dilakukan, tapi banyak orang melakukan itu. Jadi akhirnya tambah ya. kita bilang namanya udah berubah, kita bilang juga nggak gampang gitu. Tapi selama masih bisa, saya bilang selama masih bisa berdiri, saya bilang begitu masih bisa jalan, kita bilang gitu ya coba diusahakan dulu, jangan sampai ambil itu jalan terakhir lah, saya bilang kalau emang udah Ya. kita mau operasi kan begitu, ya kan? Oke, itu perjalanannya Om Bud ya, Ya. dari bagaimana seorang mahasiswa yang sudah mengatakan hidup saya kok kayaknya bisa bermanfaat lebih banyak untuk orang. Itu adalah satu titik awal tekad, sebuah tekad. Lalu ada kebahagiaan tersendiri saat melihat orang sakit yang tadinya kesakitan tiba-tiba bahagia karena sembuh. Terus kemudian memperdalam ilmu. Nah, selama proses pencarian nih ilmu nih, kan ilmu kan ada banyak. Tadi udah sebutin sampai jadi bengkel ini nih, koleksi ilmu. Nggak capek nyari-nyari terus kemana untuk terus belajar. Capek kan, wah, kita kalau dibilang namanya kita hobi, ya kan, mana ada yang capek, ya kan. Himalaya digarungin, gantungin. Iya, Himalaya ya. Sekarang saya dikasih ilmu sama suhu juga saya cari terus begitu, ya kan. Saya yang belajar. Nah, tapi begini suhu, jadi saya pikir ya setelah saya flashback gitu ya, saya pikir kan kadang-kadang ada orang yang bilang begini, ya kan teman-teman, dulu udah belajar teknik sipil, udah belajar ibaratnya bulu tenis, kenapa sekarang jadi larinya ke sini, dia bilang begitu. Padahal saya bilang, ya dulu mikir-mikir, wah ada yang bilang, enakan jadi insinyur katanya, tapi saya pikir-pikir lagi nih ya, ternyata di perjalanan kita ini sebetulnya memang udah kayak orang bilang, udah di istilahnya udah diatur. Jadi kenapa saya mesti belajar dulu di teknik sipil, kita belajar teknik sipil kan logika. Iya kan? Fondasi, bangunan. Sekarang konstruksi tubuh. Iya. Nah, tapi yang saya berpikir kan sekarang kita belajar hal-hal yang seperti begini kan kadang-kadang harus memakai juga yang non logik juga, iya kan? Karena itu penasaran juga, ketemu kita logiknya dapat, non logiknya dapat, ya kan? Nah, akhirnya juga kenapa saya mesti belajar di tenis, ya kan, udah jadi guru tenis, ternyata kita juga udah dilatih. Tangan. Betul, latih tangan nih biar gede gitu kan. Tapi bukan hanya begitu. Tapi bukan hanya gitu, suhu kan kita nih ngelatih anak-anak juga. Ternyata kita dilatih juga mentalnya, ya kan, fisiknya, emosionalnya, ya kan. Soalnya tuh anak kalau udah latihan nggak benar kita marahin bisa dia pada bubar, iya kan? Anak sekarang apalagi? Diomelin dikit langsung pengaduan. Ngadu sama maknya kita kan ada. Raketnya bukan buat mukul bola, buat mukul gurunya. Jadi latihan sabar, latihan mental. Nah ternyata saat kita istilahnya jalanin ini ya mungkin itu yang saya bilang jadi punya tambahan mental kita ngadepin, karena saya pikir yang datang ke kita setiap kali saya datang ke rumah saya bilang kok nggak pernah ada yang kasih yang positif, tiap kali datang nggak ada yang bilang Pak langsung kita pergi makan-makan gitu, ayo Pak kita jalan-jalan Pak, nggak ada yang datang. Pak, kaki saya gini, badan saya begini, kan gitu. Itu dia nasibnya seorang yang di bidang pengobatan alternatif. Yang dicari adalah ketika dia sakit, ketika dia sehat dilupain. Bedanya sama entrepreneur atau businessman atau orang yang bermain di bidang itu. Kalau businessman itu dicari untuk dideketin, di lobby dan kemudian diajak makan. Beda memang. Iya, kita mah
Iya. Iya. Kalau lagi Mindset harus nge-hang, diganti. makin nge-hang baru dicari itu. Ini mindset mesti Ya, diganti. Kadang-kadang kita tapi juga kayak gini, mencari guru pada saat mau belajar. Begitu murid sudah hebat, lupa cari guru. Mencari tabib atau dokter atau sinse atau pakar kesehatan pada saat sakit. Saat sehat, lupa. Mencari biksu betul, saat sakit dan saat meninggal, cari biksu. Saat sehat, lupa. betul, Sama. Tapi betul, kalau bisnismen, orang terkenal, motivator dicari karena ingin mencari ilmu, maka dideketin, betul. diajak makan, happy-happy. Nah, ini adalah Ya, kondisi dunia. Jadi ya, semoga kita juga tidak menukar dan tidak ketukar. Kita mesti tahu, right man on the right place. Kapan ya, saatnya kita membahagiakan seseorang, kapan saatnya kita betul, mencari kesuksesan, kapan kita mencari kesehatan. Ya Om ya. Nah, terus betul. selanjutnya nih Maka- Om, Makanya pertanyaan selanjutnya. makanya saya senang-senang aja jalanin ya, mau datang mau Yes, enggak, right. tapi saya cuma pengen kita nih saya jalanin begini, saya pengen bisa membagikan. Karena tanpa sadar nih kita kadang-kadang kita untuk diri kita sendiri suka lupa. Ya kan, Ya, kita ingat ya. yang lain-lainnya gitu, ntar kalau kita udah sakit baru ingat, ya kan. Iya, Nah, betul. makanya kenapa akhirnya saya juga seneng belajar kemana-mana itu sebetulnya satu, awalnya tuh sebetulnya buat diri sendiri, ya kan, karena saya cuma memang dari dulu seneng fokus untuk kesehatan gitu ya. Ya, terus kedua memang semungkin dasarnya teknik sipil penasaran, ini bener apa kagak nih latihannya begini-begini, kan begitu. Kadang-kadang ada yang bilang aneh-aneh lah, mistik lah gitu kan. Nah, tapi semua perjalanan itu saya bilang ada berkah. Contoh aja misalnya, kenapa saya bisa belajar sekarang yang craniosacral therapy gitu ya. Yes, Dari ya, dulu banyak nih belajar yang macam-macam energi apa segala kan dulu udah banyak. ya, Cuman udah. pada satu titik pun waktu saya bantu, anggaplah saya bantu ini si Romo. Nah, kalau Romo anggaplah misalnya kita kan ada tahu orang pernah dulu yang dinamakan adalah energi prana gitu ya. Prana, Reiki, Nah, Prana. ya, Reiki Prana. Nah, kalau Romo kan, wah, istilahnya bantu orang, istilahnya Ya, pakai kebut-kebut dah, kebut-kebut begini kan gitu. Nah, terus saya lagi mikir, wah, saya suruh gantiin waktu dia pergi, ya kita ngikut juga dong caranya dia gitu kan, kita kebut-kebut juga nih, gitu, ya kan. Nah, pakai tapi kemoceng. iya, pokoknya pakai apa aja dah kebutnya dah pokoknya. Nah, tapi waktu dikebut, satu yang membuat saya berubah pengen belajar jadi kranio ini adalah begini. Wah, saya lagi bilang nih, kok kalau misalnya sama Romo dikebut-kebut begini, tangan gerak-gerak begini, kok diem aja ya kagak protes gitu ya. Begitu begitu saya kebut-kebut, wah dibilang Pak, ini pakai ilmu apa Pak? Waduh, ini gaib nggak, mistik nggak kan begitu. Wah, saya bilang ini kalau Romo agak ngomong, kenapa saya ngomong salah mungkin saya nggak pakai jubah kali ini ya saya bilang. Iya, the power of Yuba dong. Yuba Iya, punya makanya power sekarang saya ini. pakai begini aja bengkel nih sekarang gitu. Montir. Jadi akhirnya saya pikir, nah tapi dari situ saya terima kasih dengan orang itu bisa ngomong, memancing saya nih, wah bagaimana nih saya bisa ikut atau bisa cari sesuatu yang bisa memakai logika yang bisa kita jelaskan secara ilmiah. Nah itulah ketemu saya bilang, setelah itu saya ketemu nih, nah ketemu yang namanya dua ini yang saya bilang favorit saya jalanin adalah yang craniosacral therapy sama Jinshin Jutsu. Nah, Ya, dua itu saya combine juga dengan yang saya dulu belajar awalnya itu acupressure. Nah, itulah saya combine. Nah, dari combine ini semua, jadi semua itu saya mix, ya terciptalah saya pikir nih, semua nih kan kita ngerjain orang, bantu orang, terapi. Ini saya pikir-pikir lama pertama lagi bilang ada temen datang, Pak, Bapak juga kayak di bengkel nih, kotak-kotik terus katanya. Baru kepikir nih, wah iya bener juga nih ya, kita kayak bengkel juga nih ya. Nah, cuman kan kita kayak orang bilang dia bodinya mobil nih, kita bodinya tubuh dah gitu. Jadi sama dah, kalau istilahnya body repair juga nih bengkel. Nah akhirnya ya. terciptalah sekarang saya bilang udah dah
kita pakai nama bengkel reparasi tubuh aja dah. Habis kan bentuk-bentuk orang yang lain sama nih, terapi ini. Nah, kita bikin aja ini namanya bengkel lah gitu, ya kan. Mau dikutak-kutik semua apa aja boleh gitu. Jadi mesinnya di mana Om? Mesinnya? Mesinnya? Mesin di sini. Iya dong, mesin di mana Om? Semua di ubun-ubun kan. Oh, intinya kan begitu, semua saraf ya kan, semua adanya di ubun-ubun. Makanya tadi kasih lihat begini ya. Warnanya banyak ternyata, ada biru, ada hijau, ada merah. Banyak. Nah, karena warnanya banyak itu waktu saya belajar kranio ini, terus terang nih saya bilang, saya nih bukan dulu jurusan kedokteran begitu, tapi waktu kranio ini penjelasannya sama seperti dokter. Saya pusing dah, daripada pusing-pusing saya bilang begitu, mendingan beli tengkoraknya. Nah, tengkoraknya bisa dibuka dalamnya, kita lihat gitu ya. Nah, setelah dibuka baru tahu ternyata tuh di dalamnya ada apa, geraknya bisa kemana, ini kemana, efeknya kemana. Nah, jadi panjulnya kemana gitu ya kan. Ini panjul nih Om, panjul. Nah, itu dia tuh. Kadang-kadang sebetulnya kita bilang bukan panjul juga. Kita bilang itulah yang kadang-kadang ada yang berubah nih struktur dari di otak kita, ya kan gitu. Kadang-kadang geser dikit, geser. Nah, setelah kranio baru saya tahu. Istilahnya kadang-kadang cairan-cairan membran di otak ini tuh bisa sedikit aja, misalnya cuma 1 derajat bergeser dikit. Wah, itu udah rasanya nggak nyaman. Makanya nggak heran ada yang bilang, sekarang pusing lah terus-terusan, migrain, tapi dia yang ada diambilnya Paramek mulu, iya kan? Panadol biar lupa Panadol kan begitu. Padahal kita bilang begitu dia bisa imbangin, sebetulnya ritme di otak itu sebetulnya sih pusing hilang, karena kan pusing, migrain, vertigo sebetulnya nggak ada obatnya Om. Yang ada kita cari penyebabnya apa, ya kan? Bisa aja penyebabnya dari lambungnya, dari ototnya, sarafnya, bisa aja dari stres kan juga bisa. Nggak makan-makan, nggak tidur-tidur, vertigo dah. Begadang terus lagi, begadang, main game. Itu juga. Nah, jadi memang kraniosakral ini unik. Nah, kita sebetulnya kalau bilang mungkin banyak yang nanya juga, kraniosakral apaan sih katanya di bilang gitu, ya kan? Apaan coba? Kata-kata kraniosakral sendiri begini, kranial. Kranial itu tulang belakang otak. Nah, otak. Sakral itu sakrum, tulang ekor. Ya kan? Jadi, otak sampai ekor. Ya, jadi kan sepanjang tulang belakang tuh ya, dari kepala sampai tulang ekor. Nah, itu yang dikatakan pusat saraf, ya kan gitu semua. Dari membran di otak sampai tulang ekor. Nah, dan tulang ekor itu sumber kehidupan ya, Om Bud ya? Oh iya, kalau tulang ekor kita bilang sumber kehidupan, tapi kalau kita bermain dengan ini, anggaplah kita bermain dengan energi, kan makanya dibilang itu energi dasar, ya kan gitu. Nah, itu yang saya bilang itu penting. Jadi kalau saya bilang energi dasar ini karena berhubungan dengan saraf dan otot. Nah, kalau saraf dan otot kita masalah, ya jangan ditanya yang atasnya, ya kan? Pasti jadi masalah semua, kan begitu, ya kan? Nah, itu yang mesti bagus. Contoh deh, bocoran dikit. Bagaimana orang pengen istilahnya nih suhu, pengen nurunin berat badan suhu, ya kan? Nah, cakra dasarnya mesti kuat, energi dasar mesti kuat. Gitu. Ini nggak turun-turun Om? Hah? Kan ada 5 gerakan tibet. Males Om. Yakin pasti turun itu. Iya betul. Jadi begini, kraniosakral sebetulnya tanpa disadari nih kita sering lakukan dari waktu kita baby. Ya, kenapa saya bilang begitu? Coba kalau kita punya anak, kita selalu gendong anak bagaimana? Pasti kita gendong satu tangan itu istilahnya ditaruh di belakang leher, tengkuk, satu lagi di tulang ekor, kan begitu. Oh iya benar begini ya. Ya begini ya. Diayun-ayun begitu, dia tidur, ya kan? Nah, ternyata itulah nih anak. Nah, gitu. Ini nih megang ya. Punyanya lebih bagus, Aduh, itu serem Om. Yang ini aja lucu Om. Ada Doraemon lagi dah.
ya kan? Nah, dengan kita pegang bagian-bagian tubuh dari belakang tengkuk sampai tulang ekor, dia nyaman tidur. Anggap aja kedua tangan kita ini, anggap aja seperti jumper kabel. Nah, jadi kita jumper nih, titik pusatnya di atas sama titik pusat di bawah, kita jumper. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya adalah energi di tubuh kita, darah kita itu menjadi aktif, ya kan? Karena kenapa aktif? Karena itulah di tubuh kita kan semua dikatakan punya medan energi, medan magnet, ya kan? Nah, sekarang tangan kita juga medan magnet. Nah, sentuhan tangan ke badan, akhirnya terjadilah gesekan-gesekan. Nah, apa yang terjadi? Ya di dalam tubuh itu jadi aktif. Nah, dengan aktif terus, kalau darahnya lancar, ritmenya bagus, otomatis dia tidur, ya kan? Jadi sebetulnya kita sering lakukan. Contoh aja yang paling gampang, banyak orang kita tiba-tiba pengen tiduran terlentang, suka taruh tangannya di mana suhu? Taruh tangannya ke sini di suhu. Tanpa sadar kok nyaman, enak. Nyaman, tenang. Nah, sebetulnya logik tuh itu kita sering. Kalau nggak ada duit begini Om, kalau nggak ada duit. Tapi itu jadi bagus kan, pikiran ini kan banyak pusat pikiran. Iya, nah, di sini. Dengan begini, pikirannya jadi tenang biarpun nggak banyak duit, kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, tanpa sadar semua ada maksudnya, tujuan. Nah, seperti begini gimana Om? Nah, suhu pegang begini aja. Kenapa suhu pegang begini nyaman suhu? Ini bilang, ini kan ada TMG nih suhu nih rahang kita. Nah, itulah salah satu bagaimana mengendorkan saraf-saraf di sini. Karena kenapa? Kita ini suka kadang-kadang ada yang bilang cerita gini, waktu dia ketawa, nggak bisa balik. Nyangkut kan gitu. Nah, sekarang waktu penemuan kraniosakral ini, mau nggak yang menyangkut begini, mau nggak suruh di bedah otak? Kan mana ada cuman begini doang mau di bedah otak, ya kan? Betul. Nah, bagaimana salah satu cara pendekatannya, istilahnya kalau kita tidak lakukan di bedah otak, bagaimana dengan kita menyentuh, ya kita tarik sedikit dah ke bawah. Ini yang bergerak begini suhu kalau dirasa. Nah, dengan bergerak begini kita merangsang supaya dia makin cepat geraknya. Begitu dia klak masuk, udah selesai suhu. Nah, itulah yang kadang-kadang banyak orang bergeser nih suhu di sininya nih. Nah, rahang ya. Ya, yang putih itu. Ya. Itu. Marah-marah juga gitu kan, emosi dia teriak. Ya, jangan marah-marah senyum aja. Pengen marah atau pengen geser ininya gitu. Ketawa juga jangan terlampau heboh. Ya, betul. Nah, makanya kalau kita sering begini juga enak, nyaman suhu. Contoh ada juga yang begini suhu, kita suka pegang begini suhu. Ya, ini. Nah, kenapa nyaman? Pas ya tengahnya ya. Iya. Nyaman banget. Kenapa kita pegang begini nyaman? Coba, contoh kita begini, waktu dulu kita sekolah suhu, ada ulangan. Pas ulangan, waduh, kayaknya lupa-lupa inget nih, ya kan jawabannya. Dipandangin tuh soalnya begini, terus, ya kan? Begitu berapa lama, kok ingat gitu, ya kan? Kenapa? Waktu saat kita touch begini, semua oksigen darah itu naik ke otak. Begitu tadi oksigen kita terpenuhi, cairan-cairan kita mulai aktif gitu ya. Yang tadi kita punya memori yang pernah kita baca, ingat, muncul lagi. Nah, jadi begitu kita muncul, tahu nih jawabannya. Nah, jadi istilahnya kraniosakral terapi ini untuk membantu istilahnya bagaimana membalancekan ritme tubuh. Tapi kita harus sentuhnya harus dengan sangat yang ringan sekali. Kalau semakin kita kencang pegangnya, semakin kita nggak menemukan ritme tubuh. Karena ritme tubuh di kraniosakral ini berbeda dengan ritme jantung dan ritme napas. Itu beda. Jadi dia punya ritme tersendiri. Seperti di kepala itu seperti bandul tuh ritme antara kiri dan kanan itu dia mesti kayak bandul kiri, kanan. Tapi kenyataannya banyak orang yang ternyata bisa begitu mesti kiri kanan tapi dia kanan, balikin kanan. Nah, dengan begitu kesimpulannya apa? Oksigen, darah, energi yang masuk ke otak sebelah kanan lebih banyak dari yang kiri. Nah, sekarang satu penuh, satu kosong. Gak heran kalau vertigo, muter kan. Jadi begitu. Karena nggak seimbang berat dia. Betul. Kayak gasing.
Pakai anting. Nah, jadi akhirnya kalau kita bisa ngimbangin sebentar, tiba-tiba pusingnya hilang, mikirinnya hilang. Contoh, nggak usah jauh-jauh tuh, kenapa kita sering lihat orang, mungkin saya bilang orang Jepang atau di film silat dah, kenapa dia pakai bantalnya nggak kayak kita, udah bantalnya mahal-mahal masih pusing juga katanya, ya kan? Bantal kayu. Nah, itu dia tuh. Bantal kayu nih. Benar, itu yang saya bilang, tambah sadar waktu kita pakai itu kenanya di titik belakang ini, ya kan? Nah, titik belakang inilah yang buat merangsang oksigen naik ke otak. Nah, dia tidurnya pakai kayu aja bisa, kita pakai yang mahal-mahal, yang empuk-empuk juga masih bilang pusing. Iya kan? Oh, keras. Iya, keras. Besok tubuh kirimannya satu suhu, ya kan? Udah habis produksinya. Tenang, dikirim. Iya, siap, gitu. Cari endorse dulu. Ya, terus Om. Ya. Anak autis juga katanya bisa. Bagaimana logika anak autis bisa dengan craniosacral terapi? Betul. Ya, paling tidak kita ini sangat membantu ya terapi. Jadi memang waktu penemuan ini, craniosacral ini kan dari seorang dokter di Michigan, Amerika. Dia menemukan ini, dia setiap kali lihat selalu pembedahan otak, dia selalu hadir. Nah, dia pengen lihat ada sesuatu, ternyata waktu pembedahan, setiap kasus ternyata punya suatu ritme yang berbeda. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi saya buat tengkorak nih Om, kalau sepintas aja deh, kita bilang yang belakang tulang otak kita ini kan ada yang warna ungu nih, ya. Ya kan, ungu ini. Nah, nanti kalau kita bilang itu yang di dalamnya ini kan ada warna kuning nih ya. Kuning, kuning gitu ya. Nah, kuningnya itu sampai berada di istilahnya di samping nih, samping kita ini. Nah, jadi kalau kita sering pusing-pusing kan begini nih. Ya, di sini. Betul. Ya, nah, jadi ini yang kita paling utama adalah yang joinnya ini yang ungu itu sama yang kuning. Ya, di tengah ini kan ada join nih. Ya. Nah, itu istilahnya berarti pemikirannya di belakang mata kita lah, di dalam gitu ya. Jadi mata ketiga kalau ditembusin. Iya, betul itu. Jadi kalau itu ditembusin di dalam situ, jadi antara di sini sama di belakang begini. Belakang, gitu. Pengertiannya selama dia dokter ini mengikuti suatu pembedahan, ritmenya itu selalu mestinya konstan. Itu sama, ya, yang selalu sama. Ternyata banyak yang terjadi dia tidak sama. Yang kanan kadang-kadang gerak dulu, ada juga yang kecepatan, ada yang terlalu lambat, nah, udah mau mati. Tapi itu aja udah membuat kita nggak nyaman kepala kita. Karena kenapa? Itu terjadi pressure, terjadi tekanan. Jadi antara kedua ungu sama kuning ini itu terjadi pressure. Nah, jadi antara joinnya itu bayangannya seperti begini nih, suhu. Ya. Nah, jadi begitu itu sebetulnya dia kan tetap jalannya suhu begini kan. Ya begini. Ternyata ada kasus tiba-tiba dia gelap, miring. Nah, begitu. Atau ada yang kasus begini gelap, narik. Ya, ada juga yang geser gini gelap. Nah, geser ke kiri ke kanan. Nah, ini aja setelah saya belajar ini, saya baru tahu nih kalau kita misalnya ini begini geser, ya, apa yang terjadi? Coba bayangin yang kepala ini kan berarti yang ungu ini yang di belakang kepala kita nih geser, misalnya waktu kecil deh kita jatuh, kejeduk kita ya. Efeknya bisa 10-20 tahun kemudian. Kenapa? Dia bergeser sedikit aja 1 derajat gitu ya. Jadi kita istilahnya kalau yang di belakang begini, depan belakang begini, kita geser sedikit aja gitu ya. Kita begitu geser sedikit begini, apa yang terjadi? Yang itu di belakang sini kan di bawahnya ini sebetulnya tulang belakang kita. Otomatis dengan kondisi yang pertama, ini juga kegeser, ini juga ketarik. Makanya terjadi yang ada namanya skoliosis. Kan? Skoliosis. Nah, skoliosis akhirnya di belakangnya bengkok. Kenapa? Karena juga yang di join yang di otak ini juga dia geser. Gitu. Nah, kasus-kasus beberapa anak autis juga kita bilang kalau lihat di atas ini adalah
Karena suka bilang, wah anak saya nggak bisa fokus, ya kan? Ya. Kadang-kadang, Ya. wah dia aktif gitu ya. Nah nggak bisa fokusnya kenapa? Kadang-kadang kan kalau lihat begini suhu, kita bilang tuh, Iya. yang ini biru, yang ini, Iya. yang di dalam mata Hijau. ini kan kuning, kuning ya Kuning. kan? Nah jadi sebetulnya kenapa diwarnain? Jadi ini kita ada 2 tulang nih yang di mata. Nah sekarang kebayang nggak kalau saya bilang ini yang biru, yang kuning kan di dalam nih suhu. Iya, Ya. di dalam. Nah sekarang kalau dia bergeraknya kejeduknya begini suhu, Oh, satu geser. tulangnya ke sini atau satu ke sana, bagaimana bisa fokus? Iya, Iya iya, kan? betul. Nah akhirnya dia ngelihat nggak enak gitu. Nah kalau udah Ya. bergerak begini, berarti yang di tengah join ini pun dia bergeser, ya kan? Oh. Nah, dengan dia bergeser, ya istilahnya satu di dalam itu bergeser, apa yang terjadi? Kadang-kadang nggak nyaman suhu karena cairan di otak, membran otak itu nggak nyaman. Akhirnya dia lakukan yang seperti kita lihat, mungkin kita nggak sadar, kita cuma bisa bilang, wah Pukul-pukul. anaknya pernah dia pukul-pukul Ya, suhu pukul-pukul. begitu, ya karena kan? nggak enak. Karena ada yang nggak Begini-gini. nyaman, dia Ya, pukul-pukul ya. dah begitu supaya Ya. enak gitu. Sama sebetulnya Ya, ya. kayak orang katanya nih, saya juga belum pernah yang Jangan. pil ekstasi juga geleng-geleng terus kan gitu, ya kan? Iya. Karena ada yang nggak enak juga Cakar-cakar. digelengin supaya enak kan begitu, ya kan? Nah ini sama Betul. anak-anak itu dia ada rasa nggak nyaman, makanya dia pukul-pukul atau dia Pukul-pukul. duduk-dudukin lah gitu. Atau cakar. Cakar-cakar. Betul. Nah, Ya, ya. dengan teori ini adalah setelah penemuan ini tahun 1970 banyak diakui bahwa banyak bisa membantu. Paling sedikit dia bisa istilahnya membalanskan lagi, jadi lebih aktif, lebih fokusnya lebih bagus ya, nggak terlalu jadi emosionalnya tinggi gitu ya kan. Tapi tetap semua juga kembali juga mempengaruhi anak-anak ini tuh lingkungan. Selama orang tuanya kita bilang juga nggak mendukung, juga susah juga karena itu yang paling juga sangat perlu gitu ya kan. Tapi saya bisa ngajarin dalam arti gini, saya juga pengen banyak bantu orang, makanya saya pengen setelah terapi itu kadang-kadang saya ajarin, mau nggak juga dia lakukan sendiri di rumah untuk anaknya setiap hari, karena saya bilang nggak gampang, suhu kita aja nih suhu. Kita sekarang dulu waktu kecil kita rasanya badan habis main-main apa segala enak, tidur, lagi besok bangun segar. Sekarang bilang bahwa udah tidur juga besok masih bilang sakit, kan begitu. Nah, ya. Betul, makanya kan nggak gampang nih kita bagaimana memanage tubuh kita. Makanya saya selalu ingat dah, pedoman saya selalu ingat bahwa badan saya ini seperti handphone. Karena kenapa? Kita pakai handphone harus ngecas, pakai handphone tiap malam ngecas. Ditanya handphone kita sampai disayang-sayang, kalau nggak ngecas malam, waduh besok takut nggak bisa ini, iya kan? Nggak tapi bisa ngecas badan lupa kita ya. Nah, tubuh kita sama, kita pakai nih dari kecil sampai sekarang. Pertanyaan saya kapan ngecasnya? Ya kan? Orang bilang tidur, tidurnya bilang nggak enak, nggak nyaman, nggak ini. Jadi kita kayak dibilang nih kita kurang ngecas nih. Nah, jadi kalau handphone tadi, ingat dicas, badan lupa dicas. Lupa dicas. Makanya saya selalu ingat bagaimana, kenapa senang banyak belajarnya itu karena tujuannya begitu, suruh cari cara yang gimana buat enak di tubuh, ngecas di tubuh. Nah, tapi sebentar. Tapi memang setelah terapi dengan Om Bud ini ya, satu terapi yang lain kan sakit, ditusuk dan sebagainya. Kalau sama Om Bud malah rileks dan langsung bobo. Tahu-tahu susu banget tuh. Waduh, iya. Udah ya Om, sudah. Itu sangat rileks, langsung kita terbawa energinya, nggak tahu kemana tuh jalan-jalan. Karena begini, dan tubuh bergerak sendiri. Tanpa sadar begitu badan kita. Makanya kemarin saya singgung nih, saya bilang, energi tidak pernah mengalami kelelahan. Energi ya energi, kan begitu. Tapi yang membuat kita lelah nih badan kita hanya pikiran kita nih, mindset kita, dan juga sistem di tubuh kita ini belum sinkron antara satu organ dengan organ lain, nggak sih? Itu yang membuat energi kita stuck. Nah makanya begitu yang paling gampang aja, kenapa begitu kita lagi badan pegel nih, kita ke tukang pijit aja deh, begitu pijit-pijit kan darah ngalir, enak. Tapi udahannya sakit lagi. Nah begitu nyaman, darahnya sampai ke otak, sebetulnya kita nyaman, makanya banyak orang tertidur gitu. Nah tujuannya begitu, karena kuncinya di dalam tubuh adalah darah. Apapun sebetulnya penyakit itu adalah kuncinya di darah. Darah tidak boleh istilahnya stuck
atau terhambat ya. Yang penting harus mengalir terus. Kalau selama mengalir ya kita nyaman terus, seperti suhu seger terus tiap hari kan begitu. Iya kan? Ketawa karena satu penyembuhan suhu saya lihat apa itu disenyumnya kayak Doraemon. Nah, begitu. Doraemon lagi. Iya, itu. Nah, begitu aja udah suatu penyembuhan tuh, ya kan? Gitu. Dengan kita berubah pola pikir kita, ya kan? Pola batin kita, pola olahraga. Nah, tapi satu suhu yang saya bilang semua. Kenapa tadi saya singgung, saya seneng latihan tiap hari 5 gerakan Tibet. Gitu ya, 5 gerakan. Wow, itu powerful. Karena saya nyarinya begini. Kita kadang-kadang mau ke gym, kadang-kadang waktunya terbatas. Terus mesti kita bilang, wah ntar jalanan macet, mesti pergi kemana gitu ya. Nah, terus kalau kita belajar ya kayak yoga, apa segala, kadang-kadang juga waktunya nggak pas gitu kan. Nah, akhirnya dulu saya cari gimana yang saya bisa lakukan setiap hari di rumah dengan space yang kecil, tapi kita bisa lakukan di mana saja. Dan itu yang seperti tiap hari kita bisa lakukan, karena kita kan mau ngecas setiap hari. Nah, akhirnya ketemulah 5 gerakan Tibet ini. Gitu. Yes. Iya, itu. Jadi itu nanti kita kasih tahu linknya 5 gerakan Tibet. Ya, boleh. 5 Tibetan exercise itu di YouTube banyak. Iya, 5 Tibetan exercise. Ya. Iya. Oke Om, ada yang nanya Om, mau terapi di mana prakteknya tuh katanya? Oh, saya prakteknya di rumah di daerah Kebon Jeruk. Nanti bisa inilah di DM. Iya. Ya kan? Nanti bisa inilah DM gitu. Ya kan? Exercise. Ya, terus setelah ini nih Om, selama berapa 20 tahunan ya praktek. Kira-kira kan banyak berbuat baik tuh. Kebahagiaan apa yang paling bisa selalu diingat dan dikenang? Entah kasus atau apa Om. Kalau dibilang yang paling kebahagiaan sih saya bilang sebetulnya saya menemukan selama kita bisa bantu orang itu ya, dia terbuka jalannya atau dia mengalami kesembuhan ya, semua itu itu sih bagi saya udah sangat bahagia dah. Kita nggak nilai dari apa yang kita dapat, uangnya apa segala, tapi kita bisa bantu orang itu udah rasanya nikmat. Karena saya punya ini juga, punya kepingin tuh, kenapa pengen bagikan ini, karena banyak orang yang tanpa sadar, kita nggak sadar sebetulnya tadi kita udah latihan macam-macam kayak tadi ya, mau entah lu bilang orang meditasi lah, latihan apa, cuman satu yang saya perhatikan yang selalu kurang, apa tuh, ya kan, olahraga. Ya kan, kita ini bagaimana kan ada orang bermain body spirit, ya kan, mainnya oke, spiritnya oke, bodinya lupa. Jadi tanpa malesnya malesnya tuh yang harus dilawan. Jadi kadang-kadang kita nggak balance, kita udah pikir begini-begini, tiba-tiba drop lagi, karena kenapa, fisik kita nggak kuat gitu. Iya. Ini ya Om ya. Iya, betul. Tibetan rights ya. Benar, itu boleh. Itu pokoknya banyak lah kalau di YouTube 5 Tibetan rights itu banyak. Jadi itu dulu sebetulnya pengertiannya tuh saya cari itu adalah sebetulnya gerakan yoga, tapi yang istilahnya dipadukan, disesuaikan dengan gerakan ritual orang Tibet. Orang Tibet itu kalau berdoa kan kadang-kadang ada yang jatuhin badan. Sebelum masuk kuil dia mesti muter-muter dulu di kuil berapa puluh kali gitu ya. Nah, terinspirasi dicari 5 gerakan yoga itu gimana yang cukup dapat 5 itu tapi jadi powerful, bagaimana mengaktifkan lagi seluruh tubuh gitu. Jadi kalau latihan itu sebetulnya kita bilang cukuplah, kita bilang tiap hari ya kan. Tapi itu saya lakukan adalah stretching, itu yang penting daripada kita olahraga yang macam-macam gitu ya. Yang penting adalah stretching yang paling bagus. Stretching apa? Stretching organ-organ tubuh kita. Jadi kalau di YouTube juga ada namanya meridian stretch. Nah, itu semua meridian stretching gitu ya. Nah, itu istilahnya kita stretching semua organ-organ tubuh gitu. Jadi ada
organ usus besar gimana stretchingnya, lever gimana stretchingnya. Mungkin sekarang di yoga juga sudah banyak seperti itu ya, tapi di meridian stretch itu lebih fokus tuh semua organ lambung, ginjal, apa semua kita lakukan. Nah itu aja yang saya lakukan setiap hari karena kita harus nge-charge tubuh. Kalau nggak mungkin 20 tahun kita bisa kuat begini suhu. Ya kan? Hebat. Ya kan? Om Budi ini usianya udah ada tapi tenaga semuanya sampai energinya tuh dari pagi sampai malam nggak ada capeknya ya. Wah, nggak ada kan masih umur 28 mana capek. Saya aja 17 Om, tapi kayak udah umur 60 nih Om. Iya, terima kasih banget sudah ditemukan dengan satu sosok ini ya. Kita harus terus belajar dan memang gak ada jodoh kita bisa ketemu, jodoh kita bisa nolong orang, jodoh kita bisa mengembangkan lagi kebaikan, dan disitulah keindahan hidup ya. Om Budi ini luar biasa, beliau Katolik ya Om ya, tetapi Ya, dia bagi dia semesta adalah semesta dan semua adalah sahabat, semua adalah teman, semua adalah sama. Kebaikan adalah kebaikan, kebenaran adalah kebenaran. Luar biasa. Energi juga kita bilang, energi juga nggak ada terbatas. Nggak pilih-pilih agama. Iya. Contoh yang paling gampang gini ya, kadang-kadang saya bilang mungkin ada tips sedikit nih. Saya tuh selalu tiap hari seringnya begini nih. Coba dulu. Ini pada TikTok kan nih Om, yang TikTok begini, lupa ada TikTok begini. Nah, kalau TikTok kan geraknya, sekarang kita nggak usah gerak dah, taruh. Iya, kita juga. Napas teratur, istilahnya tarik napas, buang napas, kalau bisa 36 kali bagus, kalau nggak usah dipusingin, coba antara kira-kira 10 menit sampai 20 menit itu ke atas, itu efeknya bagus. Kenapa saya bilang efeknya bagus? Pernah nggak menyadari begitu kenapa? Saya pernah begini, suhu. Kan pelukan juga nyaman Om. Kalau kita nggak punya pasangan begini sendiri, ya. Betul, ya kan. Tapi itu ada artinya kan orang pikir itu ngapain, ya kan begitu. Ya. Nah, waktu kita pegang ini suhu, di belakang ini kan ada belikat nih suhu, ya. Nah, persis belikat belokan itu titik itu satu yang dinamakan titik antibody suhu. Oh, di situ. Nah, jadi makanya kalau kita suka bilang, aduh, pundak sini, pegel-pegel, aku nyeri, sebetulnya antibody kita mulai menurun. Nah, sekarang dengan dipegang begitu terus 10 menit, kita ngaktifin lagi. Kalau yakin tiap hari bisa lakukan itu 10 sampai 20 menit, saya yakin tuh istilahnya pilek batuknya hilang semua, pusing-pusingnya. Gitu. Kalau dipelukin suami sama istri dipegangin sama atau beda Om? Boleh, apalagi kalau yang pegangnya jangan suami sama ini, kalau dibilang yang lain suhu. Lebih ini lagi suhu. Contohnya sentuhan ini gini aja, waktu pertama misalnya ngalamin pacaran, baru pertama coba suhu. Baru disentuh suhu. Satu badan listrik. Ya kan? Nah, tapi pemikirannya itu dari kranio pun kita pemikiran begitu kita sentuh, kita bisa menembus sampai faktor emosional kita sampai trauma kita. Iya kan? Kalau kita pahami. Nah, itu makanya kenapa kalian di sini? Kenapa? Katanya antibody juga di sini ya, di dada. Ya, nah di sini ya ibaratnya kalau orang, nah itu kan orang suka ketuk-ketuk sebetulnya ya. Ini kita bilang kan pegang aja ya. Kalau orang di sama aja kalau di akupuntur kan ada meridian tengah nih, kita bilang pusat juga. Nah itulah sebetulnya di tengah ini juga ada kelenjar timus nih yang sekarang misalnya orang-orang sekarang bilang orang-orang ini corona nih kan. Nah, kelenjar timus ini mesti memang aktif, boleh diketuk-ketuk boleh, tapi kalau secara kraniosakral ini kita sentuh aja juga boleh nih, sentuh, ya kan? Sentuh satu mau di belakang begini sentuh supaya apa? Ibaratnya dari dada ini supaya energinya bisa naik terus ke atas, jadi ibaratnya nggak blocking. Tapi jangan salah, kalau kita belajar meridian di sini ini juga nggak perlu di sini. Larinya ke tangan semua suhu. Jadi kalau yang kita bilang meridiannya tuh ada di tangan. Jadi yang penting siku kita nih ya harus dua-duanya kendor.
Itu kan seperti dulu tuh suhu kalau saya pegang di situ, Iya. waduh teriak-teriak orang pada Nyambar, nyambar. Ya, titik ini ya. tanpa sadar itulah yang bilang ngeblok tuh. Itu jalurnya paru-paru, jantung ada di tangan. Nah, itulah yang membuat ngeblok kita di dada kita. Nah, sekarang kalau kita bisa aktifkan tangan kita terus, sebetulnya ya saya bilang imun sistem kita naik, aman lah gitu, ya kan? Nah, itulah cara-caranya begini. Sebetulnya kita sudah praktekkan waktu baby. Coba, waktu baby apa yang dia ngalamin? Dia gelisah, dia nggak bisa tidur, nggak nyaman. Apa yang dia lakukan? Paling gampang apa baby lakukan? Gini turun. Iya, Dia kenyut dia kan? Ternyata waktu kenyut, tuh energi oksigennya masuk. Sampai kemana? Nah, jempol kita ini hubungannya ke lambung. Jadi dengan kita bilang kenyut-kenyut gitu, otomatis sampai ke jalur lambung. Begitu lambungnya enak, balance, dia tidur nyaman. Nah sekarang kita kenapa nggak lakukan? Kita bilang begitu. Kalau kita lagi nggak enak lambung kita, boleh kenyut-kenyut, ya kan? Tapi kalau kita udah begini kan di tempat umum nggak enak kenyut. Kita pakai dong. Iya kan, kita pakai. Kenapa kita dikasih tangan kita nggak kasih, kita pegang dengan tangan kita yang satu ini, kita genggam, iya kan. Nah, dengan kita genggam begini, ya otomatis nih kita sambil napas teratur, itu sudah membuat ibaratnya oksigen darah ke lambung menjadi lebih maksimal. Nah, asal mau rutin tiap hari, pasti ada efeknya. Jadi jangan minta instan. Yang sakit mah juga di sini dong ya, karena lambung ada lemah ya. Ya, sakit mah, lambung. Makanya semua emosional kita bilang berhubungan dengan organ tubuh, ya kan? Misalnya makanya pastilah yang bilang khawatir, cemas, pasti kenanya lambung. Makanya begitu dia khawatir, wah anak saya belum pulang nih, langsung pegangnya perut, coba. Ya kan, ya kan, mahnya kambuh, ya kan. Nah, tanpa sadar khawatir cemas itu hubungannya ke lambung. Anaknya sekarang pulangnya pagi Om. Iya, pulang pagi kan dia nggak masalah. Nah, tapi kita yang takut kan. Nah, takut di mana? Hubungannya ginjal kandung kemih. Makanya kalau kita ginjal kandung kemih itu hubungannya ketakutan. Kenapa? Coba kita sering dengar nih. Saking ketakutannya anak itu sampai terkencing-kencing. Terkencing-kencing di celana, ya. Jadi begitu kita takut nih, kita nggak bisa kontraksi. Iya, nggak heran waktu dia kencing-kencing ngompol. Itu energi kita langsung blocking kan? Tanpa sadar gitu. Makanya kalau di jari ini juga ibaratnya ini tadi lambung, ya, yang ketakutan di sini suhu, ya kan? Nah coba kita kalau takut pasti kita bilang jangan pulang malam-malam ya, kan pakai ini suhu. Nggak pernah ada jangan pulang-pulang pakai listrik, ya kan? Selalu pakai begini, jangan pulang malam-malam ya. Nah sebetulnya kita yang takut, makanya pakai begini. Yang anaknya pulang jam 1 pagi kayak tadi juga masa bodoh kan begitu, ya kan? Nah kita juga hubungan lever kantung empedu, hubungannya apa? Emosi, kesel, capek, lelah, kurang tidur, kurang olahraga. Nah, disitulah sekarang kelihatan kan, begitu kita sekarang kurang tidur, capek, ya nggak heran kalau level kita terganggu, panas, ya kan, gitu. terganggu, sakit mah. Sekarang paru-paru, usus besar, usus besar, kita sedih, coba. Begitu kita bilang, ya sedih, kita misalnya ngalamin sekali baru ditelepon nih, wah siapa meninggal? Begitu meninggal, waduh, langsung sampai pingsan. Nah, jadi kalau kita bersedih, kram usus. Betul. Jadi kalau kita sedih berlama-lama, bisa aja nih sesak, bisa juga akhirnya di usus besar kita jadi nggak bagus, atau misalnya susah, orang yang susah buang air besar. Buang air besar. Itu intinya. Kayak perasaan lapar tapi bukan lapar kalau orang habis gitu ya, sedih, sesak gitu kan. Kayak lapar tapi bukan lapar. Ya, karena kan energi terkuras begitu semua. Nah, yang paling banyak orang lakukan yang sering orang banyak kena adalah kan sekarang dibilang jantung, usus kecil. Nah, itulah hubungannya adalah kepura-puraan, ngotot, ngoyo. Kepura-puraan tuh pikiran sama batin nggak sama. Kita dari kecil sekolah pernah, tadi ulangan bisa nggak? Kan bilang begitu, bisa, ya kan begitu. Padahal dalam jantung deg-degan, wah, iya kan?
Nah, jadi tanpa sadar nih kita semua itu berhubungan dengan organ tubuh. Organ tubuh, yes. Jadi nggak heran dah kalau banyak sekarang yang sakit apa segala itu. Contoh nih, bukan kita ngeramal, bukan apa, nanti akhir tahun lebih yang sakit lebih banyak suhu. Yes, Ya kan? betul. Karena kenapa? Contoh kalau kita bayangin orang yang percaya namanya istilahnya sekarang ada planet Saturnus, Jupiter apa segala gitu ya. Nanti ini istilahnya nih, kalau dibilang saya juga nggak pelajari lebih detail, cuman kalau saya tanya teman-teman, bisa aja di akhir tahun ini istilahnya si Saturnus sama Jupiter nih istilahnya mendekat. Berarti kalau bisa mendekat, energinya terjadi benturan. Nah, apa yang kita alami? Hubungannya adalah di tubuh ini adalah Saturnus, Jupiter itu berhubungan dengan lambung dan lever. Nanti penyakitnya banyak, gitu saya bilang. Lambung dan lever. Betul. Sekarang yang perlu kita jaga, yang apa nih suhu? Kita jaga. Nih, tengkuk nih suhu. Kenapa saya bilang tengkuk? Mungkin banyak yang mungkin nggak menyadari ya kita bilang begitu. Saya kalau bilang ini paling nggak di belakang sini lah suhu nih ya. Ini ya di belakang ini. Kan kalau kita nunduk nih, kan kita lihat kita pegang kan ada yang nonjol tuh tulangnya. Betul. Nah, kalau yang nonjol itu anggaplah secara kedokteran medis apa segala akupuntur itu dibilang C7 itu bagian tulang leher itu namanya C7 ya. 7, ya. Nah, di bawah itu kan sudah mulai toraks T ya. Nah, T1, T2, T3, T4. Kalau kita sadari itu T1 itu berhubungan efeknya ke paru-paru, T2 berhubungan ke istilahnya usus besar, T3 ke lambung, T4 ke limpa. Jadi nggak heran suhu kalau orang punya sakit lambung, kenapa sininya pegel? Sakit. Nah, karena ini ada efek titik lambung. Nah, jadi di sini nggak enak terus. Kita selalu bilang ngapain? Nah, apalagi sekarang kasusnya kita lebih banyak main HP, gadget gitu ya, komputer kita nunduk. Sini bilang pegel. Akhirnya begitu pegel kita terus ini ngeblok, lambung kita berasa. Itulah sebetulnya. Nah, sekarang jaga nih di sini bagaimana itu hubungannya. Kalau kita mengetahui memahami tubuh sebetulnya simpel gitu. Cuman orang daripada yang begini-begini susah katanya begitu. Enakan udah tinggal duduk aja, istilahnya di terapi aja kan. Betul. Daripada melakukan sendiri. Waduh, ini ngobrolnya kita kurang banyak. 1 jam udah hampir berlalu, luar biasa. 56 menit. Nggak terasa. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ilmunya masih banyak yang bisa di-sharing. Banyak suhu. Gitu. Berarti, karena Om Budi juga waktunya yang susah ya. Tapi kalau bisa kita rutin nanti panggil. Boleh. Disesuaikan waktu ya. Soalnya hal-hal sharing. Sharing ini adalah kita anggap sepele tapi itu luar biasa dan kita banyak tidak tahunya dibanding so tahu gitu ya Om ya. Mendingan kita banyak belajar. Kalau so tahu nanti salah di jalan. Iya. Luar biasa. Udah 57 menit, saya belum mau berpisah sebetulnya, tetapi harus berpisah dan terima kasih atas kebaikannya. Kita akan sambung lagi nanti kapan-kapan. Tapi harus dijadwalin. Luar biasa. Terima kasih banyak ilmunya, kebaikan Om Bud selama ini sudah bisa menjadi cahaya bagi semuanya. Dan nanti bisa hubungin Om Budi di Budi Montir Tubuh ya. Silakan DM sendiri di Budi Montir Tubuh ya. Terima kasih, semoga kebaikannya bisa bertambah pada semuanya. Tadi ada yang di Melbourne Om nanya, di sana lagi musim dingin. Nanti DM aja kepada Om Budi. Itu teman saya, itu teman saya. Oh, di Medan, di Melbourne. Kalau isi salam aja tuh. Halo, apa kabar? Luar biasa. Doraemon nih kalau udah tua begini. Semua akan kembali pada itu dan semoga sebelum kita melihat tubuh kita seperti itu, kita harus menjaga dulu tubuh kita baik-baik karena tubuh adalah segalanya dan kebaikan itu membuat tubuh kita menjadi lebih bagus, lebih sempurna, muka bercahaya dan tubuh tetap merah-merah. Terima kasih. Selamat pagi.
Pagi. Terima kasih semuanya. Ya semoga semua makhluk berbahagia. Makasih ya Yang semuanya. sakit cepat sembuh. Ya semoga yang sakit cepat sembuh. Semoga semuanya memperoleh kebahagiaan dimanapun mereka berada. Ya, Iya. doa. Ya, Salam makasih. sejahtera Indonesia maju. Merdeka. Cese, kamsahamnida.